Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Widyawanasih, NIM 185211125 dari kelas MBS 5G Kewirausahaan. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tema 4, yakni tentang manajemen konflik. Pengertian konflik. Konflik menurut KBBI adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik berasal dari kata kerja Latin yakni converge, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Gibson pada tahun 1977, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Jenis-jenis konflik. Menurut James A. F. Stoner dan Charles Warnkel dalam Wirawan 2010, dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu yang pertama, konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kedua, ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam suatu perilaku organisasi. Karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, ada konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini sering terjadi berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas, hal yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Yang keempat, ada konflik antara kelompok dengan organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang terjadi di dalam organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja, manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Yang kelima, konflik antar organisasi. Contohnya seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik. Dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Nah, proses konflik. Konflik merupakan proses yang dinamis, bukannya statis. Konflik memiliki awal dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan suatu proses konflik. Antara lain menurut Lutanz 2006 sebagai berikut. Yang pertama, antecedent condition atau latent conflict merupakan kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Terkadang tindakan agresif dapat mengawali proses konflik. Antecedent condition dapat tidak terlihat, tidak begitu jelas di permukaan. B. Perceived conflict. Agar konflik dapat berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dan dalam batas-batas tertentu. Tanpa rasa terancam ini, salah satu pihak dapat saja melakukan sesuatu yang berakibat negatif bagi pihak lain, namun tidak disadari sebagai ancaman. Yang ketiga, ada felt conflict. Persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Karena itulah jika orang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut maupun kegusaran akan bertambah. Disinilah mulai diragukan kepercayaan terhadap pihak lain, sehingga segala sesuatu dianggap sebagai ancaman. Dan orang mulai berpikir bagaimana untuk mengatasi situasi dan ancaman tersebut. Yang keempat, ada manifest konflik. Persepsi dan perasaan menyebabkan orang untuk bereaksi terhadap situasi. Begitu banyak bentuk reaksi yang mungkin muncul pada tahap ini adalah berbagai argumentasi, tindakan agresif, atau bahkan munculnya niat baik yang menghasilkan penyelesaian masalah konstruktif.
Yang kelima ada conflict resolution or suppression conflict. Conflict resolution atau hasil dari suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara. Kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan untuk mengakhiri konflik tersebut. Yang keenam, konflik alternatif. Ketika konflik terselesaikan, tetap saja ada perasaan yang tertinggal. Terkadang perasaan lega dan harmoni yang terjadi, seperti ketika kebijaksanaan baru yang dihasilkan dapat menjernihkan persoalan di antara kedua belah pihak dan dapat meminimalisirkan konflik-konflik yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tema 4 tadi, yaitu manajemen konflik. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.